Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karus Marbun dengan NIM 28026620232. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan proyek dalam mata kuliah karakter building dengan judul Kesetaraan Gender dengan judul lengkapnya Meningkatkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Mendorong Kesempatan Setara bagi Perempuan di Indonesia. Latar belakang dari proyek kali ini adalah kesetaraan gender di dunia kerja merupakan isu global yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari laporan Global Gender Gap 2023 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat 87 dari 146 negara dalam hal kesetaraan gender. Di Indonesia sendiri masih terdapat kesenjangan dalam hal gaji, partisipasi dalam kepemimpinan, dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan. Misalnya, data menunjukkan bahwa rata-rata gaji perempuan di Indonesia 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki di posisi yang sama. Isu ini menjadi lebih relevan dengan tema SDGs Goals kelima tentang gender equality yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta mendorong kesetaraan kesempatan di dunia kerja. Rumusan masalah dari proyek kali ini adalah mengapa kesenjangan gender masih terjadi di dunia kerja di Indonesia. Yang kedua, apa saja hambatan utama yang menghalangi perempuan mendapatkan kesempatan kerja yang setara di berbagai sektor di industri. Yang terakhir, bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dapat diterapkan untuk mengatasi diskriminasi gender di dunia kerja. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, setelah saya melakukan wawancara, diskusi dengan kelompok dan juga membaca beberapa artikel, saya menemukan bahwa memang kesetaraan gender itu masih sangat terlihat jelas perbedaannya. Secara khusus di dunia kerja ada beberapa bidang ataupun posisi pekerjaan yang masih didominasi oleh gender tertentu. Karena masih belum meratanya kesetaraan gender ini, maka penilaian standar kerja pun juga terdampak akibat dari belum meratanya atau belum adanya kesetaraan gender ini. Jadi masih ada mengkotak-kotakan antara laki-laki maupun perempuan. Dan hasil ketemuan saya juga, karena ketidaksetaraan ini menjadi hambatan terutamanya bagi perempuan di dunia kerja yang masih banyak mengkotak-kotakan pekerjaan yang mungkin seharusnya wanita juga mampu untuk mengerjakan tersebut. Di lapangan dan berdasarkan narasumber yang setelah saya lakukan wawancara, mereka menemukan bahwa masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak mampu mengerjakan satu posisi tersebut. Padahal sebenarnya perempuan juga bermampu untuk memperkerjakan atau bekerja di bidang tersebut atau posisi tersebut. Solusi yang dapat saya berikan atau solusi yang dapat saya sarankan adalah pertama itu menegakkan hukum secara adil untuk kasus kekerasan berbasis gender. Yang kedua, upah setara untuk pekerjaan yang setara. Yang ketiga, menghapus diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, dan pelatihan. Yang keempat, melawan stereotip gender yang membatasi peran dan potensi seseorang, terutama perempuan. Refleksi pribadi, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan kompleks yang dihadapi perempuan dalam upaya untuk meraih kesetaraan di dunia kerja, termasuk diskriminasi struktural, stereotip gender, serta keterbatasan akses terhadap peluang yang setara dan berkelanjutan. Dan dari proyek kali ini saya juga belajar bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila, terutama seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis. Pengalaman ini melatih saya untuk lebih kritis dan peduli terhadap permasalahan sosial yang terjadi dan menumbuhkan kreativitas dalam merumuskan solusi-solusi yang inovatif, realistis, serta berdampak positif. Berdasarkan proyek kali ini, saya juga dapat menyimpulkan
pada hari ini pun masih banyak memang kesetaraan gender di beberapa tempat, di beberapa daerah, dan juga di beberapa pekerjaan masih adanya kesetaraan gender yang belum merata dan masih banyak oknum-oknum yang mengkotak-kotakan yaitu perempuan hanya mampu bekerja di bidang A dan dia tidak bisa bekerja di bidang yang mungkin selama ini laki-laki sudah bekerja atau sudah banyak laki-laki yang bekerja di bidang tersebut. Menurut saya, kesimpulan yang dapat saya peroleh adalah kesetaraan gender ini ah, kesimpulan saya dapat adalah kesetaraan gender ini di dunia kerja masih menjadi tantangan besar tentunya. Namun dengan kebijakan maupun solusi yang efektif dan masifnya kesetaraan gender yang dimulai dari hal kecil, terutama di dunia pendidikan, hal-hal ini akan mengurangi dari stereotip gender yang sudah terjadi. Perubahan dapat tercapai dan hal-hal yang tentunya kesetaraan gender yang selama ini belum merata bisa perlahan mulai berkurang dan nantinya mencapai goals akhir yaitu semuanya merata dan tidak ada perbedaan. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan terima kasih.